Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada webinar series ke-41 yang diselenggarakan oleh KMMB yang bekerja sama dengan IJMA. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerahnya kita dapat berkumpul kembali di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Muhammad Alex Davidson selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Pada webinar sebelumnya, telah dibahas mengenai bagaimana balance scorecard sebagai alat yang efektif dalam mendorong perusahaan untuk menetapkan target ambisius yang mendorong inovasi serta meningkatkan kinerja dan dapat mendukung perbaikan radikal melalui inisiatif strategis. Untuk itu, pada webinar kali ini akan bahas mengenai feedback and strategic learning process. Sebelum memulai webinar, saya ingin menyapa pemateri kita pada webinar kali ini. Untuk pemateri pertama ada Ibu Rismalia. Selamat pagi Ibu Rismalia. Iya, selamat pagi Pak Alex. Iya, gimana kabarnya Iya, Bu? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya, untuk pemateri kedua ada Bapak Muhammad Badowi. Selamat pagi Pak Badowi. Pagi, Mas Alek. Pagi, Risma. Iya, pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa. Sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga Mudah-mudahan selalu sehat. selalu sehat ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk respon-responnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Bu Risma. Untuk Ibu Risma, kami persilahkan. Iya, baik. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Ibu. Oke, jadi eh, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar semua. Selamat pagi Pak Badowi, selamat pagi Pak Alex selaku moderator. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang feedback and strategic learning process. Jadi umpan balik dan proses pembelajaran strategis dalam konteks organisasi. Jadi kita ketahui bersama bahwa di dunia yang penuh perubahan ini, kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan menyesuaikan strategi bagi perusahaan menjadi sangat krusial. Untuk umpan balik itu sendiri bukan hanya tentang memberi informasi, namun hal ini adalah alat yang mendasar untuk pengembangan organisasi, di mana umpan balik yang konstruktif, umpan balik yang membangun, itu memungkinkan perusahaan untuk mengenali area yang perlu diperbaiki dan bahkan mengeksplorasi peluang baru. Dengan menciptakan budaya umpan balik yang terbuka, perusahaan mendorong kolaborasi dan inovasi di seluruh level organisasi. Uh, Lalu berikutnya juga ada strategic and learning process. Jadi kita akan melihat proses pembelajaran strategis, di mana proses ini akan melibatkan pengumpulan, akan melibatkan analisis dan penerapan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik, di mana organisasi yang menerapkan pembelajaran strategis dapat lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar, dapat mengoptimalkan proses bisnis perusahaan, dan dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, pada Jumat hari ini, mari kita fokus pada bagaimana kita dapat mengintegrasikan umpan balik dan pembelajaran strategis ini dalam praktik sehari-hari perusahaan, di mana dengan melakukan hal tersebut, kita dapat membangun organisasi yang lebih tangkas, yang lebih inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, bisa dibantu slide berikutnya. Ya, oke, baik. Jadi pada slide pertama ada from common and control to strategic learning. Jadi kita akan membahas dinamika strategi organisasi di era informasi yang terus berkembang. Jadi di zaman yang serba cepat ini, kita itu menyadari bahwa strategi organisasi itu tidak selalu bersifat linier, tidak selalu bersifat stabil. Perubahan terjadi dengan cepat sehingga kebutuhan untuk beradaptasi menjadi semakin mendesak. Nah, dalam konteks ini, manajer tingkat bawah itu seringkali menjadi kunci.
di mana manajer tingkat bawah ini memiliki kedekatan langsung dengan kegiatan operasional sehari-hari dalam perusahaan, sehingga dapat melihat peluang baru yang mungkin saja terlewatkan oleh manajemen tingkat atas. Oleh karena itu, penting mendengarkan pendapat dan melibatkan manajer tingkat bawah tersebut dalam proses pengambilan keputusan strategis. Nah, lalu ada pakar strategis Mintzberg dan Simons yang mengidentifikasi beberapa elemen penting. Ada 5 elemen penting dari perspektif strategi. Jadi yang pertama itu ada strategi bersifat incremental dan muncul seiring waktu. Nah, hal ini artinya bahwa strategi itu tidak selalu dirumuskan dalam satu langkah yang besar, tetapi lebih dilihat dari view bahwa strategi itu dirumuskan sebagai hasil dari penyesuaian kecil-kecil yang dilakukan berdasarkan pengalaman dan umpan balik, di mana proses ini akan lebih memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Lalu yang kedua ada strategi yang dimaksudkan atau intended strategi bisa saja disusul oleh strategi lain yang lebih relevan. Jadi kan kadang-kadang apa yang telah direncanakan di awal itu tidak selalu sesuai dengan realita yang terjadi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam pendekatan strategis itu menjadi sangat penting untuk mengakomodasi perubahan yang mungkin terjadi saat pelaksanaan strategi tersebut. Lalu yang ketiga, perumusan dan pelaksanaan strategi itu saling terkait, memiliki keterkaitan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan yang saklek, tidak ada pemisahan yang kaku antara merencanakan dan melaksanakan strategi, di mana keduanya itu harus berjalan beriringan untuk memastikan bahwa ide-ide strategis yang direncanakan tadi dapat diimplementasikan, dapat dilaksanakan secara efektif oleh perusahaan. Lalu yang keempat, ada ide strategi ini bisa muncul dari seluruh organisasi. Hal ini menekankan bahwa pentingnya kolaborasi dan pentingnya keterlibatan semua tingkatan karyawan, baik dari manajemen atas hingga manajemen bawah. Nah, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, perusahaan dapat memanfaatkan wawasan dari berbagai perspektif yang akan memperkaya ide menuju proses strategis yang lebih efisien. Dan yang terakhir ada strategi is a process atau strategi itu adalah sebuah proses. Hal ini berarti bahwa strategi itu harus dipahami sebagai perjalanan panjang, sebagai perjalanan yang berkelanjutan. Nah, organisasi harus selalu siap untuk mengevaluasi, untuk menyesuaikan strategi seiring dengan perubahan yang terjadi. Nah, dengan memahami elemen-elemen tersebut, 5 elemen tersebut, perusahaan dapat mengembangkan pendekatan strategis yang adaptif, yang inovatif, sehingga memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan inovatif dan kompetitif. Baik, slide berikutnya. Ya, untuk di slide berikutnya ini terkait strategic learning process, di mana ada BSC atau Balance Scorecard yang tadi sudah sempat dibahas Pak Alex di awal, bahwa Balance Scorecard ini sudah pernah dibahas pada webinar seri sebelumnya. Mungkin saya ulangi sedikit bahwa BSC ini merupakan metode pengukuran kinerja yang digunakan dalam manajemen strategis untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi perusahaan. Nah, dalam penerapan Balance Scorecard ini terdapat proses strategic learning yang sirkular atau yang berjalan terus-menerus. Jadi, ada mengklarifikasi dan menerjemahkan visi dan strategi, di mana hal ini melibatkan pendefinisian visi dan tujuan strategis organisasi yang jelas dan yang membuatnya mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk menerjemahkan konsep manajemen atas menjadi rencana yang dapat diambil tindakannya oleh
manajemen bawah selaku pelaku operasional perusahaan sehari-hari. Nah, lalu proses yang berikutnya adalah mengkomunikasikan dan menghubungkan. Fokus di sini adalah pada cara berbagi visi dan strategi secara efektif di seluruh organisasi. Jadi harus memastikan bahwa semua orang, semua pemangku kepentingan itu memahami peran mereka dan memahami bagaimana kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan. Hal ini melibatkan penghubungan strategi dan tujuan antara departemen bahkan sampai antar individu. Lalu proses ini berlanjut ke perencanaan dan penetapan target, di mana langkah ini itu mencakup tentang pengembangan rencana terperinci dan penerapan target yang terukur yang selaras dengan visi strategis perusahaan tersebut. Hal ini memerlukan alokasi sumber daya dan pembuatan jadwal untuk mencapai hasil yang maksimal. Proses tersebut berlanjut lagi pada umpan balik strategis dan pembelajaran, di mana hal ini berkaitan dengan penetapan mekanisme untuk melakukan pantauan kemajuan atau monitoring dengan mengumpulkan umpan balik dan belajar dari hasil yang telah dicapai sebelumnya. Dengan feedback dan learning ini, dengan umpan balik strategis dan pembelajaran ini, dapat digunakan untuk memastikan bahwa organisasi ini bisa beradaptasi dan menyempurnakan strateginya berdasarkan kinerja dan perubahan keadaan yang telah dialami. Lalu karena proses ini sirkular atau terus-menerus berlanjut, maka akan kembali ke proses yang awal dan berputar lagi seterusnya. Nah, perlu menjadi catatan bahwa dalam proses tersebut ada 3 bahan penting, 3 essential ingredients, yang membuat proses pembelajaran strategis ini menjadi efektif. Di mana ketiga ingredients ini, ketiga bahan ini memiliki saling keterkaitan dan berkontribusi pada keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Yang pertama ada kita perlu memperhatikan bahwa kita memiliki kerangka strategis yang dapat menyelaraskan semua pemangku kepentingan dengan tujuan keseluruhan organisasi. Jadi kerangka ini akan berfungsi sebagai panduan yang memastikan bahwa setiap departemen, bahkan setiap individu ini memahami peran mereka dalam mencapai visi perusahaan. Melalui kerangka yang jelas ini, setiap keputusan dan tindakan akan jauh lebih terarah, sehingga kolaborasi antar tim bahkan akan menjadi meningkat. Lalu yang kedua ada bahwa pentingnya untuk memiliki proses umpan balik yang menguji strategis melalui data kinerja. Jadi dengan adanya feedback ini memungkinkan perusahaan untuk menilai efektivitas dari strategi yang telah ditetapkan tersebut. Dengan menganalisis data kinerja secara teratur, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dapat memahami apakah perusahaan ini telah berada di jalur yang benar menuju tujuan yang telah ditetapkan. Jadi proses ini juga tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan saja, tetapi juga menciptakan budaya yang terbuka untuk perbaikan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, kita membutuhkan proses tim yang menganalisis data dan menyesuaikan strategi berdasarkan new development, berdasarkan pengembangan baru. Jadi kolaborasi antar tim akan sangat penting di sini, di mana dengan melibatkan berbagai perspektif dari antar tim tersebut, perusahaan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih utuh tentang tantangan yang akan dihadapi perusahaan dan peluang yang ada. Proses ini akan memastikan bahwa perusahaan tetap responsif terhadap perubahan di pasar dan di lingkungan bisnis. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk berorganisasi dengan cepat dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan.
Nah, dengan mengintegrasikan three essential ingredients ini, tiga bahan ini, perusahaan dapat membangun proses pembelajaran strategik yang akan semakin kuat. Ini membantu organisasi untuk berkembang, jadi tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di tengah perubahan yang terus-menerus. Baik, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Alex selaku moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Risma atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif mengenai pentingnya penggunaan balance scorecard dalam transisi manajemen dari pendekatan tradisional menuju strategic learning. Pada era saat ini, di mana perubahan terjadi dengan cepat, pendekatan manajemen yang mengandalkan kontrol penuh dari tingkat atas semakin kurang relevan. Selanjutnya, izinkan saya memberikan highlight dari materi yang telah diberikan oleh Ibu Risma, yaitu menjelaskan peralihan dari command and control ke strategic learning dalam konteks balance scorecard yang menggambarkan perubahan paradigma dalam manajemen kinerja. Pendekatan tradisional berfokus pada kontrol hierarkis dan pelaporan kinerja berbasis target. Namun pendekatan ini seringkali kaku dan tidak responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Sebaliknya, setelah strategic learning menekankan pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi strategi. Balance scorecard membantu organisasi untuk tidak hanya mengukur kinerja, tetapi juga untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki strategi mereka berdasarkan data kinerja dan perubahan eksternal. Dan untuk proses pembelajaran strategis juga mencakup siklus evaluasi tujuan, pengukuran hasil, analisis penyimpangan, dan penyesuaian strategi untuk memastikan relevansi dan daya saing organisasi dalam jangka panjang. Baik, seperti itu. Lalu sebelum melanjutkan ke pemateri berikutnya, mari kita break sebentar untuk menyegarkan pikiran kita kembali. Di sini Bapak Ibu kami persilahkan apabila ingin menambah makanan ataupun minuman untuk menemani saat webinar selanjutnya. Dan selagi Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk sesi webinar selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, silakan tulis di kolom chat Zoom, dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan teratas. Lalu bisa dibantu untuk share screen poster webinar series ke-42. Nah, dan bagi Bapak Ibu mungkin ingin mengikuti webinar seri selanjutnya, silakan registrasi pada webinar series ke-42 terkait Implementing a Balanced Scorecard Management Program yang akan dimoderatori oleh Ibu Elisa Kalista dan Bapak Muhammad Badowi dan Bapak Rizky Andri sebagai pemateri. Tentunya materi yang dibahas pada webinar seri selanjutnya akan berkolerasi dengan webinar series kali ini dan seterusnya. Webinar series ke-42 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024. Pukul 9 pagi. Bisa dibantu untuk share screen poster webinar KMMB? Nah, di sini sedikit reminder untuk series 42 bukanlah series akhir untuk webinar KMMB. Kita bakalan tetap ada seri-seri berikutnya yang akan di-share pada sosial media KMMB. Jadi untuk Bapak Ibu hadirin jangan sampai ketinggalan, tetap stay tune di sosial media KMMB dan dapat registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Dan jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti webinar seri sebelumnya, kami memiliki berbagai sosial media yang berisi informasi maupun materi yang dibahas pada webinar series Silakan Bapak Ibu follow dan subscribe akun sosial media KMMB yaitu pada Instagram dan TikTok @kmMB_film dan untuk YouTube-nya KMMB Management Consulting Firm dan untuk websitenya kmMB.co.id. Mungkin sekian poin-poin yang saya sampaikan.
Langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Badowi. Kepada Pak Badowi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Alek. Thank you Risma sudah disampaikan di sesi pertama. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya siapa dulu? Bapak Ibu peserta di berbagai kota ya di seluruh Indonesia. Kalau saya perhatikan ini ada beberapa klien KMMB ya di Jakarta, di luar Jawa juga ada gitu ya. Oke, selamat datang Bapak Ibu di webinar series ke-41 ya. Eh, kita bersyukur kita sudah melewati tahun ini dengan cukup banyak tantangan ya Bapak Ibu ya. Tidak terasa kita sudah di triwulan keempat ya. Artinya ini sudah masuk di triwulan keempat. Kita sudah melewati triwulan satu, triwulan dua, triwulan tiga seperti itu. Nah, tema pada pagi hari ini cocok ya dengan posisi kita sekarang. Sekarang kita di triwulan 4. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan strategic feedback untuk triwulan satu, 2, dan 3? Seperti itu. Nah, kenapa penilaian atau feedback ini penting? Karena pada dasarnya kita perlu memperhatikan bahwa kegiatan-kegiatan atau inisiatif strategis yang sudah kita jalankan di 3 triwulan tahun ini itu cukup berjalan efektif atau tidak, ya, berjalan efektif apa tidak. Nah, penilaian itu kadangkala begini Bapak Ibu, kita tidak bisa menilai secara self evaluation, sometimes. Misalnya kita dari divisi marketing ya, divisi marketing, sometimes kita menghadapi satu dilematis ketika melakukan evaluasi dengan diri sendiri gitu ya. Maka kita perlu melihat evaluasi dari sisi customer, kita melihat evaluasi dari sisi partner, kita melihat dari sisi divisi yang lain ketika bekerja sama dengan kita. Apakah kinerja marketing bisa cukup efektif apa tidak? Misalnya begitu. Ya, maka salah satu contohnya adalah peer review ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita minta peer review. Karena gini Bapak Ibu, untuk bisa melihat kesalahan kita, kadang-kadang kita butuh orang lain ya, yang menilai ya. Misalnya Mas Alek ini kalau ada sesuatu di punggungnya, ya mungkin nggak kelihatan ya Mas Alek ya. Karena memang kita menghadapi kebutaan ya. Di satu titik kita ada kebutaan, kita nggak bisa melihat itu, gitu ya. Bahkan kalau kita berkendara saja ya, kalau kita kendaraan-kendaraan besar kayak bus, kayak truk gitu ya, ada blind spot ya. Artinya di titik itu driver tidak bisa melihat ya. Sama kemarin kalau Bapak Ibu perhatikan ya, pertandingan antara Indonesia sama Bahrain itu. Wah, itu juga seru itu ya. Itu bukan peer review lagi, satu negara itu ya yang melakukan review ya. Baru pertama kali ini kita melihat 90 tambah 6 jadinya 99. Ya. Nah, ini adalah review. Bahkan kita juga bisa melihat kinerja wasit ya waktu itu ya. Ketika penilaian wasit terhadap Bahrain sama terhadap Indonesia, penonton itu bisa melihat bahwa wasit ini terkesan condong atau terkesan tidak objektif ya. Wasit membela salah satu tim, misalnya begitu. Nah, pertanyaannya kira-kira siapa yang bisa melakukan evaluasi atau memberikan feedback? Pasti penonton, ya, pasti pelatih. Nah, tapi ketika pemain yang ada di lapangan mereka fokus pada targetnya masing-masing ya, ada yang ditarget untuk mencetak gol, ada yang ditarget untuk mempertahankan apa namanya gawangnya ya biar tidak kebobolan, maka mereka akan fokus di dalam menit per menit gitu ya. Kalau dalam perusahaan day to day activity itu sangat operasional level ya, kita harus mengawal operasional ini fokus pada tujuan kita. Di titik tertentu kita mengalami blind spot tadi. Sebetulnya kita ini efektif apa belum sih sebetulnya gitu ya. Kita sudah bayar iklan, let's say sudah 10 juta nih per bulan, dampaknya gimana sih gitu. Nah, kita harus melihat korelasi antar dot ya atau korelasi antar aspek gitu ya. Nah, di bagian accounting akan mengecek kita sudah mengeluarkan uang 10 juta, berapa revenue yang dihasilkan oleh divisi marketing. Misalnya begitu. Maka ada korelasi satu sama lain.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita bisa memperhatikan ya, bahkan mungkin sampai hari ini pun wasitnya itu ya Indonesia Barat tadi belum sadar tuh kesalahannya apa gitu ya. Kalau saya perhatikan beberapa kali melakukan klarifikasi ya. Ya seperti itulah Bapak Ibu manusia ya. Nah, sama kita juga di company juga sama. Kita butuh satu feedback ya yang bisa melihat sebetulnya kinerja kita itu bagus apa tidak. Ya, bagus apa tidak. Nah, ada beberapa aspek ya atau beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemberian feedback yang ada di perusahaan. Secara common practice, kita melihat ada 5 praktek ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita bisa gunakan correlation analysis. Kemudian manajemen gaming atau skenario analysis ya. Anecdotal reporting, kemudian inisiatif review dan peer review. Nah, masing-masing ini sangat penting ya. Tapi kalau dibawa ke pertanyaan mana Pak yang paling paling signifikan atau paling ideal ya nggak ada jawabannya ya. Tergantung situasinya gitu ya dan tergantung kondisinya. Ya. Kalau kita perhatikan tadi misalnya apakah ada korelasi ya, apakah ada korelasi kinerja wasit dengan kekalahan Indonesia? Wah, ini cukup bias juga sebetulnya gitu ya. Tapi kalau kita melihat review dari penonton, ya ini kita akan melihat ternyata majority melihat wasitnya tidak fair gitu. Artinya apa? Pendekatan-pendekatan evaluasi itu juga harus dikondisikan atau disesuaikan dengan kasus yang kita miliki, Bapak Ibu. Ya, kasus yang kita miliki. Misalnya kita bicara perusahaan-perusahaan yang ada di infrastruktur, ya. Kita lihat beberapa perusahaan infrastruktur jalan tol. Mereka perusahaan yang bisa dikatakan padat modal, ya. Kita kalau bangun tol 1 meter, ya. Kalau misalnya ruas tolnya itu lebarnya anggaplah 10 meter, ya. Itu per meternya aja itu sudah berapa miliar, ya. Cukup mahal. Artinya padat modal. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, beberapa perusahaan infrastruktur yang saat ini mengalami potensi bankrupt, ya, itu mereka sangat agresif. Ya, mereka bahkan menerapkan namanya exponential growth, ya, exponential growth. Maka di tahun pertama, tahun kedua, wah pendapatannya naiknya signifikan Bapak Ibu. Maka mungkin Bapak Ibu waktu itu sahamnya diborong gitu ya. Tapi finally kalau kita perhatikan Bapak Ibu dalam durasi 5 tahun ya, tahun pertama sampai ke tahun kelima, ternyata perusahaan-perusahaan infrastruktur yang justru bisa sustain adalah mereka yang melakukan stability growth. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan infrastruktur, kita kalau perhatikan nih, misalnya industry average. Kalau Bapak Ibu cek ya, mungkin di sini ada yang dari background perusahaan infrastruktur, average growth itu sekitar 6-7%. Ya, ternyata ada beberapa perusahaan infrastruktur itu yang melakukan exponential growth, artinya mereka melakukan percepatan kenaikan pendapatan kalau kita bicara top line itu more than 7%, Bapak Ibu. Ya, lebih dari 7%. Kemudian ada juga stability growth itu dipertahankan 4-5%. Memang ini below industry average ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi kesehatan, ya dari sisi kesehatan, ternyata perusahaan-perusahaan yang melakukan stability growth ini jauh lebih aman. Nah, inilah yang kita sebut sebagai correlation analysis, Bapak Ibu. Ya, kita perlu perhatikan sebetulnya korelasi antara satu keputusan dengan dampak yang diberikan itu seperti apa sebetulnya. Ya, jadi strategic feedback pada dasarnya ini adalah menguji causality, Bapak Ibu. Ya, menguji causality kalau kita bicaranya korelasi analisis ya, correlation analysis. Ini adalah causality effect ya, cause effect. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan cause effect kan seperti misalnya Mas Alek makan nih, udah sarapan, maka efek dari sarapan adalah kenyang gitu ya. Kemudian ada mahasiswa ya, ini beberapa di KMMB juga ada mahasiswa magang ya, yang saya lihat juga jadi peserta di webinar ini. Kalau mahasiswa itu belajar dengan tekun, maka efeknya dia akan pintar ya. Atau kita kalau melakukan investasi, maka terutama investasi dalam teknologi ya,
biasanya enabler atau leverage-nya akan kelihatan di tahun ketiga dan keempat. Ini adalah cause effect, Bapak Ibu, causality, sebab akibat. Jadi di beberapa keputusan di perusahaan itu kita melihatnya adalah sebab akibat, ya. Tidak serta-merta dampaknya muncul, tidak demikian, ya. Selalu ada sebab akibat. Misalnya apa? Kembali ke perusahaan infrastruktur, ya. Ada salah satu cause effect yang harus kita perhatikan, yaitu adalah interest bearing debt to equity, ya. Maka kita akan melihat korelasi antara seberapa besar hutang berbunga yang dimiliki oleh perusahaan terhadap total ekuitas, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau kita bicara perbankan, ya, kalau perbankan itu naruh uangnya nasabah sebagai hutang, ya Bapak Ibu, ya. Artinya, ketika hutang itu lebih besar daripada equity, maka itu bagus. Kalau bicaranya industri bank. Tapi kalau kita bicaranya industri manufaktur misalnya, kayak perusahaan peleburan baja, perusahaan manufaktur semen misalnya, ya. Nah, itu kalau hutang lebih besar daripada equity, ini adalah kondisi yang tidak menarik. Kondisi yang tidak menarik, ya. Tapi ada beberapa manajemen, ya, kalau saya challenge misalnya, Bapak Ibu, kalau kita lakukan something common gitu, ya, mungkin growth kita kalau kita lihat CAGR 5 tahun terakhir kita hanya akan di angka 6% gitu, ya. Di angka 6%. Ini mendekati economic growth yang ada di Indonesia. Ya, pasti investor nggak tertarik tuh. Investor lebih baik beli aja surat berharga negara atau taruh di beberapa instrumen investasi portofolio, tidur, nggak ada resiko yang cukup besar, 6% tercapai. Ya. Tapi ketika sektor manufaktur itu dia mau improve, let's say bukan ya bukan stabil, ya bukan eksponensial, tapi at least growth-nya lebih bagus lah, ya. Kalau biasanya 6%, ya kita tingkatkan jadi 7%, ya. Kalau stability kan 6, 6 terus gitu, ya Bapak Ibu, ya. Kalau eksponensial dari 6 langsung ke 10, langsung ke 12 gitu, ya. Cukup beresiko. Maka kita bisa gunakan skenario moderat, kenaikannya cukup stabil. Misalnya dari 6 ke 7, 7 ke 8 gitu, ya. Nah, dalam 5 tahun ke depan. Nah, ketika kita lihat komposisi hutang terhadap equity untuk percepatan profitability ini, itu akan cukup berat. Maka beberapa perusahaan mereka melakukan return earning. Jadi laba laba di tahun berjalan itu diputar lagi menjadi inventory. Ya, ini sekali lagi tadi kita diskusi manufaktur, ya Bapak Ibu, ya, perusahaan manufaktur. Nah, kalau kita putar laba bersih tahun berjalan menjadi inventory, maka inventory itu akan cukup banyak, ya, cukup banyak. Apalagi kalau bahan baku kita harus impor, ya. Kita tahu fluktuasi harga antara kurs dolar dan rupiah, ya. Nah, kalau perusahaan manufaktur biasanya mereka tidak akan cukup berani untuk menyimpan banyak cash. Lebih baik dilakukan misalnya hedging, ya, kalau kita transaksi ke luar negeri dan lain-lain. Nah, ketika kita melakukan return earning, kita putar lagi ke dalam inventory, maka biasanya inventory itu yang digunakan sebagai aset kolateral atau inventory kolateral. Nah, dari kolateral itu muncullah beberapa perusahaan yang ingin meningkatkan productivity-nya, mereka sampai eh, meningkatkan total hutangnya dengan jaminan inventory yang ada di pabrik tadi atau aset yang ada di pabrik. Tapi tidak sampai hutang lebih besar daripada equity, tidak sampai, ya. Ya cukup tinggi tapi tetap di bawah equity. Nah, kebijakan-kebijakan yang kita ambil, maka kita harus tahu sebetulnya korelasinya bagus apa tidak, ya. Seringkali saya mendengar curhatan, ya, jadi dari klien-klien gitu, ya, eh, direksi-direksi gitu, ya. Saya kira ini sama, ya, di beberapa tempat ya sama aja. Misalnya direksi mau pengajuan, oh kita mau bangun kilang minyak baru nih, nah, atau kita mau bangun pabrik baru nih. Kemudian sama komisaris akan di-challenge. Kira-kira kamu butuh berapa lama untuk mengembalikan modal itu? Yang pertama. Yang kedua, IRR-nya berapa persen? Ya, ini kemudian value ketika kita melakukan capital expenditure yang cukup besar dengan kita do nothing, tidak melakukan apapun, kira-kira impact-nya
lebih besar mana. Jangan sampai ketika kita mengeluarkan capital expenditure kemudian malah bankrupt. Nah, company yang awalnya stabil menjadi decline. Ya, ini korelasi-korelasi yang bisa kita tawarkan Bapak Ibu ketika kita akan yakin dengan sebab akibat dalam bisnis yang kita jalankan. Ya, ini penting sekali. Artinya, kita sebagai manajemen di company, kita harus tahu hubungan sebab akibat antar akun. Ya. Kita harus tahu sebab akibat antar variabel atau kalau bahasa di universitas mungkin variabel ya. Tapi di dalam perusahaan ya kita tahu nih satu faktor dengan faktor yang lain mempengaruhi seperti apa. Ya. Ya kalau saya perhatikan juga ada di beberapa perusahaan retail, ya kita pahami nih di retail gitu ya. Apa sih salah satu keunggulan kalau kita bicara retail? Salah satunya adalah merek, Bapak Ibu. Merek, brand, ya. Kita bicara brand. Misalnya, ya, kita tahu ada merek namanya Unilever nih. Unilever punya produk teh Sariwangi misalnya. Nah, ternyata ketika nama Unilever itu sudah menjadi big name, ya, maka produk yang dikeluarkan kemungkinan suksesnya akan besar. Ya, misalnya kita bicara Indofood. Indofood juga salah satu big name di industri retail kita di Indonesia. Ketika perusahaan itu mengeluarkan new product, possibility untuk diterima oleh market ya itu akan besar. Artinya dari sisi merek itu sudah bisa menghasilkan equity kepada kita, ya, yaitu laba tahun berjalannya bisa menambah. Ya. Maka situasi itu kita sebut menjadi brand equity. Brand equity. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa membawa perusahaan ini bisa sampai di titik memiliki brand equity, ya. Misalnya hari ini ya Unilever mengeluarkan air minum misalnya, ya. Atau bahkan grupnya Indofood waktu itu dia melihat potensi air mineral dalam kemasan seperti Aqua, akhirnya Indofood mengeluarkan produk baru namanya Club ya, air minum Club, maka juga laris di masyarakat gitu ya. Atau juga kalau saya perhatikan eh, di beberapa perusahaan besar, ya ini di depan saya ada Le Mineral nih, ya Le Mineral. Ini juga sekalinya keluar langsung laris juga di market. Artinya dari sisi brand, ya itu sudah bisa menghasilkan equity. Nah, pertanyaannya bagaimana brand equity ini bisa terbentuk? Ternyata brand equity bisa terbentuk, maka ada satu komponen yang harus kita penuhi dulu, yaitu apa? Brand image. Brand image. Nah, ini adalah sebab akibat, Bapak Ibu. Ya, causality, ya, korelasi antara satu faktor dengan faktor yang lain. Ini runtutan, ya. Maka kalau kita membangun brand image ini penting. Kira-kira kalau disebut kata Indofood, brand image-nya apa sih, Mas Alex? Indofood ini pabrik bahan bangunan atau makanan nih? Nah, ternyata apa Mas Alex Indofood itu? Industri makanan, Pak. Makanan. Kira-kira kalau kita bicara image, ini makanan yang berkualitas atau yang tidak berkualitas, Mas Alex? Yang berkualitas. Berkualitas. Artinya dari sisi market, brand image Indofood sendiri itu sudah sangat kuat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak? Kita bisa memiliki brand image yang kuat. Maka sebelumnya, komponen yang harus kita penuhi adalah brand awareness, Bapak Ibu. Nah, brand awareness. Bagaimana Mas Alex bisa mengetahui bahwa Indofood adalah produk makanan berkualitas tinggi? Ya tentunya Mas Alex kenal yang disebut sebagai Indofood, gitu kan? Bayangkan ketika saya tanya, Mas Alex, kira-kira apa yang dipikirkan di pikiran Mas Alex sebagai positioning company Indofood? Lah, Mas Alex aja nggak pernah mendengar kata-kata Indofood, gimana ada image di pikirannya kan begitu? Maka yang pertama kali yang harus kita lakukan dalam correlation analysis, apakah brand awareness kita sudah cukup kuat di masyarakat Bapak Ibu. Sederhana saja, sederhana saja ya. Ketika merek atau nama kita ditanya atau disampaikan kepada khalayak umum atau spesifik market yang kita target, mereka sudah kenal apa belum? Nah, ini penting ya. Atau Bapak Ibu di sini misalnya kalau di
sebut KMMB, apakah sudah kenal KMMB itu perusahaan apa? Ya, apakah KMMB ini perusahaan konsultan, ataukah KMMB ini perusahaan jasa, apakah KMMB ini perusahaan kuliner? Ya, kita nggak tahu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu tahu nih, KMMB perusahaan konsultan manajemen. Nah, berarti kita sudah punya aware, ya. Kita sudah punya brand awareness. Nah, maka PR berikutnya membangun brand image. Maka kerjaan-kerjaan yang dikelola oleh KMMB apakah efektif apa tidak? Ya. Ketika itu nanti efektif, maka kita bisa naikin tuh ke dalam brand equity. Jadi apapun produk yang dijual oleh KMMB pasti laku keras. Nah, itu nanti tuh ya kayaknya masih cukup lama ini. Cukup lama. Kita bicara brand image Bapak Ibu. Kita punya klien contohnya ya. Kita membuat RGPP. Salah satunya yang kita buat itu adalah RGPP Pevindo, ya, Pemeringkat Efek Indonesia. Mungkin Bapak Ibu kenal ya Pevindo ya. Kalau Bapak Ibu mau menerbitkan repo, MTN, ya, medium ternote, atau obligasi, ya, atau pinjam uang di perbankan, biasanya perusahaan Bapak Ibu akan dirating oleh Pevindo. Nah, Pevindo, RGPP-nya itu kami Bapak Ibu yang menyusun, ya. Nah, waktu itu salah satu skenario untuk percepatan langkah Pevindo, kita ada satu inisiatif melakukan aksi korporasi yang mana S&P Global Rating masuk ke dalam Pevindo sebanyak 15% saham ya. Finally, satu semester setelah RGPP ini selesai, aksi korporasi dilakukan dengan lancar. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat nih beberapa klien yang kami tangani juga. Salah satunya due diligence ya. Kita juga melakukan due diligence dengan beberapa apa namanya entity ya. Entity pertama akan mengakuisisi entity B. Ya namanya orang jualan ya. Wah, ini perusahaan bagus, punya prospek gitu ya. Marketnya ada, secara regulasi pemerintah juga mendukung. Saya kira presiden yang baru juga akan mendukung gitu ya dengan kebijakan ini. Ternyata apa Bapak Ibu? Waktu kita lakukan due diligence, nah, kita uji tuntas tuh semua aspek ya. Mulai dari aspek pajak, ya KMMB bermitra dengan global brand yang tax firm, kita cek dari law firm, ya dari macam-macam, kita KMMB, kita aspek bisnisnya kita cek, ya manajemennya kita cek. Ternyata apa? Ada satu kasus ternyata pajaknya ini ada potensi kerugian atau penagihan pajak ya setiap tahun bisa sampai 5 miliar. Nah ini nggak pernah ketahuan nih. Makanya kita nggak boleh dalam aksi korporasi ini seperti membeli kucing dalam karung ya. Bapak Ibu bisa lakukan due diligence. Ya boleh dengan KMMB maupun konsultan yang lain seperti itu. Nah finally apa? Ketika kita sudah menyelesaikan due diligence dengan baik, perusahaan A ini tidak jadi melakukan aksi korporasinya. Nah, maka brand image KMMB akan bagus ya. Ternyata KMMB bukan hanya transaksional tapi juga memberikan kualitas di dalam pelaksanaannya. Maka ini korelasi Bapak Ibu. Nah, silakan nanti mungkin Bapak Ibu ada yang mau cerita kira-kira bagaimana pembangunan brand awareness-nya sudah sukses apa belum ya, menjadi perusahaan manufaktur terbaik misalnya atau world class gitu image-nya brand equity seperti itu. Nah, di BUMN terutama, kalau saya perhatikan ya, kita punya banyak brand-brand besar. Ya. Sebelum ada aksi korporasi, merger akuisisi di zamannya Pak Erick Thohir, ya, kita melihat BUMN-BUMN yang punya uang, ya, cash availability-nya cukup tinggi, mereka selalu melakukan diversifikasi layanan, baik itu secara terkait maupun tidak terkait. Contohnya, Pelindo, Pelabuhan Indonesia, itu uangnya banyak, akhirnya bikin diversifikasi, bikin rumah sakit. Padahal core bisnis DNA-nya adalah pelabuhan, bikin rumah sakit, gitu ya. Kemudian saya juga lihat di eh, BUMN yang lain juga begitu. Bahkan Pertamina, ya Pertamina juga begitu, bikin rumah sakit, bikin penerbangan, Pelita Air, dan lain-lain. Ya, meskipun sekarang lagi dirapikan ya, Pelita Air, Garuda Air sama Citylink rencananya akan digabung dalam satu holding Injourney, ya Injourney. Kemudian semua angkasa pura dikelola jadi satu di bawah Injourney Aviation Services, seperti itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita sudah punya brand yang kuat,
secara korelasi kita bisa melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Seperti itu. Nah, maka kita lakukan feedback tadi. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan strategic feedback itu menggunakan manajemen gaming atau skenario analisis. Nah, sederhananya Bapak Ibu seringkali kalau di challenge oleh komisaris atau RUPS pasti diminta untuk bikin FS ya. Kalau kita mau investasi, misalnya kita mau investasi pabrik baru, pabrik produksi yang baru, ya, maka di challenge bikin FS dengan asumsi optimis, gitu ya, asumsi moderat dan asumsi pesimis. Nah, kalau optimis, maka penjualan akan tercapai sekian, IRR-nya sekian, PBB-nya sekian, ya. Kemudian PBR-nya sekian. Kalau moderat sekian, pesimis sekian. Maka ini adalah skenario, ya. Skenario. Tergantung nanti kita ingin menentukan di titik mana kita akan optimis untuk pengambilan keputusan, ya. Sehingga kita juga bisa melihat dari skenario-skenario ini feedback ketika berjalannya juga bisa berjalan lancar. Ya, oke. Kita misalnya memilih skenario paling pesimis. Artinya perusahaan karena ini proyek baru, ini piloting project, jangan terlalu agresif lah. Kita pakai asumsi pesimis. Kita jalankan. 6 bulan kemudian ya kita evaluasi. 1 tahun kemudian kita evaluasi. Ternyata kinerjanya baik. Ketika kinerjanya baik, kita lakukan evaluasi, kita feedback, kita naikkan level resiko kita menjadi moderat. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu. Kita evaluasi lagi, ketika cukup baik, kita naikkan resikonya menjadi level optimum, misalnya begitu. Atau kalau Bapak Ibu dari industri keuangan, seringkali juga bermain ini ya, skenario analisis. Kalau kita bicara investasi nih, kita mau invest, kita punya duit banyak nih ya, perusahaan cashnya banyak, kita mau invest nih. Nah, kita mau invest di eh, industri A, industri B, atau industri C. Ternyata dari profiling resiko, ya, dari profiling resiko untuk perusahaan A resikonya kecil. Ya ini loh. Kalau resikonya low, maka kita kalau menentukan perhitungan keuntungan dari sisi dari aspek discounted ya, discounted rate-nya atau aspek diskonto ya, dari diskonto eh, mungkin juga akan low. Tapi ketika risikonya tinggi, maka diskontonya juga tinggi. Misalnya begitu. Nah, ini ada skenario-skenario yang bisa kita jalankan. Ya, silakan nanti mungkin Bapak Ibu di sini juga punya pengalaman, bisa sharing-sharing ya, waktu melakukan kegiatan investasi, eh, skenario-nya seperti apa yang dilakukan di lapangan. Nah, ini menjadi menarik untuk saling sharing, saling berbagi pengalaman success story-nya seperti itu ya. Ada lagi anecdotal reporting. Nah, kita melihat perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur besar, ya, perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur besar, ini memiliki banyak afiliasi, kadang-kadang Bapak Ibu ya. Nah, afiliasi-afiliasi ini itu kalau kita perhatikan, mereka memiliki beragam kondisi, ya, beragam kondisi. Kadangkala kita melihat bahwa kondisi-kondisi itu bisa saling subsidi silang. Ya, misalnya perusahaan pertama, kedua, dan ketiga. Perusahaan pertama masih rugi kita. Ya, ini dari sisi eh, revenue. Ya, revenue-nya perusahaan pertama masih rugi. Perusahaan kedua ini sudah bisa membiayai dirinya sendiri, ya sudah return earning, maka so-so lah ya, BEP lah ya. Atau perusahaan ketiga, ini perusahaan yang kita unggulkan atau cashco perusahaan yang kita jadikan cashco untuk mempertahankan kondisi cash management tetap aman dan ini sudah growth ya. Kita menjalankan perusahaan setahun aja sudah banyak keuntungan yang bisa kita peroleh. Maka kalau kita perhatikan dari sisi cost misalnya, ternyata cost-nya perusahaan pertama ini tinggi ya. Karena ini perusahaan yang kita prediksi akan untung di tahun kelima misalnya. Ya, perusahaan kedua karena tadi BEP ya sosok ya tidak ada begitu ini, tidak begitu besar.
Kemudian dari sisi perusahaan ketiga, ini cost-nya rendah, ya, karena ini perusahaan cash management yang perlu kita lakukan. Nah, dari reporting ini kita bisa memberikan feedback. Ya. Kalau misalnya kita ingin mempertahankan perusahaan pertama, artinya kita puasa di 5 tahun pertama, kira-kira untuk membackup, ya, membackup perusahaan ini, ya, kalau kita konsul ini perusahaan holdingnya, nah holding ini berani nggak, ya, dia minta dividen payout ratio atau dividen dari perusahaan ketiga itu 100%. Uangnya ditransfer ke holding, nah holding akan menyuntik modal lagi ke perusahaan pertama. Ya, dan ini satu skenario yang something normal Bapak Ibu. Ada perusahaan itu dalam konglomerasi memang disetting untuk cash flow, ya. Jadi perusahaan tidak perlu banyak inovatif, sepanjang dia disiplin, maka cash-nya akan besar, karena bebannya bisa ditekan. Kemudian ada satu perusahaan yang kita bicara future, kita bicara masa depan, itu akan sangat profitable, tapi saat ini itu masih rugi. Nah, kita perlu memperhatikan skenario-skenario ini. Ya. Maka di dalam manajemen strategik kita menyebut sebagai ambidexterity, Bapak Ibu. Nah, atau bahasa sederhananya paradok, ya, paradok. Jadi di sisi lain kita melakukan eksploitasi terhadap korporasi yang kita jadikan sebagai cash flow. Di sisi lain kita juga bersama-sama melakukan eksplorasi baru yang di dalam masa depan akan menguntungkan dari sisi holding. Kalau kita eksploitasi Bapak Ibu ini short term, ya. Anggaplah 1 sampai 3 tahun perusahaan akan berjalan mendapatkan cash. Nanti tahun keempat biasanya kompetitor akan masuk, apalagi kalau kompetitornya itu mau bakar uang, maka perusahaan kita ini bisa apa namanya, akan terkalahkan. Tapi di saat perusahaan ketiga di tahun ketiga mulai mengalami decline, perusahaan pertama sudah mengalami growth. Seperti itu. Ya. Bapak Ibu kalau eh, mau ngecek silahkan dicek, ada satu konglomerasi, ya, eh, bisa private, bisa yang public company atau state owned company, kita bisa perhatikan. Ada satu perusahaan yang baru diinisiasi yang kita ekspektasikan akan growth di masa depan, dan itu masih kita suntik modal setiap tahun. Ya, jadi orkestrasinya menjadi menarik Bapak Ibu kalau kita bisa memainkan secara seimbang antara eksploitasi dan eksplorasi. Ya. Tapi hati-hati dalam mengeksploitasi sumber daya ini harus dipastikan sumber daya itu memang cukup punya capability menghasilkan laba yang cukup bagus. Dan ini juga dilematis dalam pengambilan keputusan. Terlalu banyak laba kita setor ke atas, maka menunjukkan perusahaan itu akan stagnan. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan perusahaan-perusahaan di sektor batu bara itu ngasih apa namanya dividen itu cukup besar. Kenapa? Ya karena dia aset acquisition aja. Dia sudah punya aset, dia sudah punya eksplorasi, dieksplorasi dengan sumber daya yang ada. Tapi kalau ada beberapa perusahaan yang dividennya itu kecil, padahal labanya bagus, fundamentalnya bagus, artinya apa? Perusahaan ini punya masa depan yang lebih panjang. Karena apa? Karena labanya digunakan untuk membiayai kembali, mereinvesting kembali untuk masa depan. Nah, feedback-feedback ini harus kita kelola dengan baik. Ya, ini something common lah di dalam orkestrasi korporasi kita. Nah, yang keempat adalah caranya inisiatif review. Nah, ini Bapak Ibu yang under BUMN, ya, pasti sangat relate, ya, atau sering mengalami situasi inisiatif review. Contohnya apa? Bapak Ibu sering menggunakan balance scorecard, ya. Di situ ada aspek finance, ada aspek customer, ya, ada aspek internal business process, ada learning and growth. Di dalam ini ada target, ada KPI. Nah, untuk mengejar target KPI itu kita butuh inisiatif, ya, strategis atau rencana aksi.
Nah, ditulislah sama konsultan atau dari Bapak Ibu sendiri, tahun pertama KPI-nya apa, targetnya berapa, inisiatif strategisnya apa. Nah, ketika itu sudah selesai, kita akan melakukan evaluasi. Misalnya, normalnya per 3 bulan melakukan raker, ya, rapat kerja triwulan. Rapat kerja triwulan pertama kita evaluasi inisiatifnya sudah dijalankan apa belum, ya. Kalau belum, kenapa kok belum dilakukan? Kalau sudah, bagaimana? Apakah efektif apa tidak? Kalau efektif, apakah akan selesai atau akan ditindaklanjuti? Nah, jadi ada quantum loop, ya. Evaluasi itu seperti tadi disampaikan oleh Risma ada circular dan quantum loop, ya. Tidak selesai, terus dilakukan. Atau continuous improvement, ya, continuous improvement. Nah, ini adalah inisiatif review. Jangan sampai Bapak Ibu sudah punya target, punya KPI, kemudian eh, kita melakukan apa namanya tidak ada kontinuitas. Artinya setelah inisiatif dibuat, dicetak dalam bentuk buku, bukunya ditutup, taruh lemari, lemarinya dikunci. Nggak pernah disentuh itu ya, tidak pernah berdebu gitu. Ternyata tidak disangka time flies so fast, sudah 5 tahun, kita buka lagi lemari kita dibuka lagi, oh ternyata perusahaan sudah bikin RJBP lagi gitu. Padahal tidak ada evaluasi, tidak baik ya. Jadi inisiatif review harus dievaluasi secara berkala. Nah, cara kelima adalah peer review yang tadi saya sampaikan ya. Kalau di sepak bola mungkin ada pelatih, ada officer, ya, ada PSSI kalau Indonesia. Ya ini peer review semua nih, ya. Antar pemain sepak bola juga gitu, saling memberikan evaluasi, ya. Di perusahaan Bapak Ibu juga ada peer evaluasi, ya. Antara bidang dengan bidang lain memberikan evaluasi, terutama bidang-bidang yang secara value chain itu saling terkait. Misalnya bagian procurement, kemudian bagian pabrik, ya, factory, kemudian bagian produksi, bagian marketing, ya, dan bagian apa namanya investor relationship misalnya. Nah, ketika ini adalah sequence proses, value chain-nya itu berurutan, maka review sangat dibutuhkan. Bagaimana tim marketing bisa menjual produk yang champion di market kalau produksinya banyak yang defect, banyak error, ya. Bagaimana produksi bisa menciptakan produk yang unggul kalau secara penyimpanan atau dari tata kelola pabrik, ya, harusnya FIFO malah LIFO, ya. Banyak produk-produk yang akhirnya apa? Akhirnya membusuk, ya, atau rusak. Terutama perusahaan-perusahaan pangan itu kalau tidak segera cepat sirkuler produknya, ya maka akan kualitasnya turun di storage-nya. Nah, bagaimana kita punya tata kelola factory yang bagus kalau dari pengadaan saja supplier kita bukan produk-produk yang unggul. Nah, kemudian sampai kepada titik akhir, bagaimana kita meminta hubungan baik dengan para investor, mereka tidak menjual saham kita jika penjualannya tidak perform. Ya, ini saling terhubung. Maka peer review harus dilakukan, begitu ya. Oke, saya rasa begitu, Mas Alex. Mungkin masih ada yang mau disampaikan atau ditambahkan. Slide lagi, silakan. Oke, nah tadi kita menyinggung Bapak Ibu bahwa yang namanya perbaikan itu adalah satu proses yang sirkular, yaitu adalah continual double loop. Ya, dengan adanya proses yang apa namanya berputar, ya, akhirnya kita bisa belajar, Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar. Kita melihat kenapa ya tahun lalu penjualan kita tidak achieve, tidak happen. Nah, kita harus belajar. Bisa jadi komisaris kita itu orangnya agak koboi ya Bapak Ibu ya. Agak koboi. CAGR-nya kita misalnya 10%, di perform 5 tahun terakhir, tapi komisaris pengennya 5 tahun ke depan ini ya saya nggak mau tahu. Yang saya ingin tahu adalah 5 kali lipat. Artinya itu 500% growth di 5 tahun ke depan. Apakah kasus seperti itu ada? Ada ya. KMM sering tuh menangani kasus seperti itu. Ya. Caranya gimana? Ada caranya. Artinya kita harus
paham konsekuensi, Bapak Ibu. Ketika kita ingin percepatan, maka knowledge management yang bisa kita lakukan benchmarking di beberapa company, ya pasti mereka tidak akan hanya menggunakan organik strategi. Mereka pasti juga akan menggunakan anorganik strategi. Salah satunya apa? Akuisisi. Ya, kita punya supplier yang selama ini memprovide barang-barang bagus ke kita, ya udah kita akuisisi, ya. Atau kita mengakuisisi kompetitor kita sehingga market share-nya akan lebih lebar. Ya, kalau kompetitor artinya itu satu horizontal, maka nanti kalau laporan keuangannya di konsul akan add-on, ya, percepatan sampai 500% akan tercapai. Tapi kalau supplier yang sifatnya adalah hulu hilir, ya ini bisa jadi set off, ya, pendapatannya tidak diakui atau dieliminasi kepada kita. Tapi kalau supplier yang kita akuisisi ternyata dia juga menjual kepada kompetitor-kompetitor kita, ya, maka ini bisa add-on, ya. Pendapatannya supplier yang sudah kita akuisisi bisa kita add-on untuk menambah di situ. Artinya apa? Strategi itu dibuat bukan berdasarkan histori, Bapak Ibu. Ya, strategic management itu dibuat berdasarkan visi. Visi kita ingin jadi apa? Kalau percepatan perusahaan kita itu very very stabil, artinya di 10%, dan visi atau misi 5-10 tahun ke depan kita ingin menjadi world class. Nah, world class itu kenaikannya multiple, bukan percentage, tapi 5 times, 10 times dalam waktu cepat. Maka ya kita kalau visinya begitu, ya strateginya kita atur nih, gimana caranya, gitu. Nah, seringkali terjadi resisten, ya, penolakan, atau bahkan yang terburuk reluctant, ya, dimusuhi bahkan. Ya, dimusuhi. Wah, ini gimana nih? Saya ditarget, nggak mau nih. Saya sudah nggak punya Sabtu Minggu, sekarang ditarget 5 kali lipat. Saya malah setiap hari kerja dong. Ya, itu adalah biaya yang harus kita bayar, Bapak Ibu, kalau kita ingin melakukan transformasi, ya, percepatan-percepatan. Nah, secara proses, tim problem solving itu kita mulai dari misalnya cross functional teams. Ya, cross functional itu kita dalam pelaksanaannya kita bisa bikin misalnya project management officer atau strategic management officer. Kalau PMO itu adalah masih internal company, Bapak Ibu. Jadi antar departemen. Tapi kalau strategic management officer ini sudah antar company. Jadi perusahaan kita dengan perusahaan lain, perusahaan kita dengan regulator, bagaimana kita eh, mengusulkan atau create something baru antar ekosistem, ya. Jadi ini bicaranya ekosistem kalau sudah SMO. Nah, dalam pelaksanaannya kita bisa lakukan cross functional team, ya. Nah, atau juga strategic meeting, ya. Kalau Bapak Ibu melakukan morning briefing, misalnya setiap hari Senin jam 8 pagi, nah itu bukan strategic meeting Bapak Ibu, itu rutin meeting. Ya, strategic review meeting itu biasanya monthly meeting, rapat Dewan Komisaris dengan BPD level, dengan sekber, atau raker triwulan, ya, raker triwulan. Kemudian kita kembali lagi ngecek visi misi kita sudah berapa persen nih happen per TW3 kemarin, misalnya kayak gitu, ya. Maka ini strategic review. Bicaranya bukan lagi operational level, tapi gap antara visi kita dengan existing sekarang ini apa nih gapnya. Ya, ini jadi lebih strategik. Ya. Kemudian secara flow, ini kita ada contoh salah satunya perusahaan manufaktur, ya, value chain-nya kita identifikasi dulu customer kita butuhnya apa, kita lakukan identifikasi kebutuhan, kita lakukan produksi, nanti seperti apa produk-produk yang kita tawarkan, gitu ya. Kemudian prepare, perform, close, dan kembali lagi kita evaluasi lagi customer satisfied apa tidak dari kebutuhan tadi. Dan ini berlangsung terus-menerus, berurutan. Kalau kita bicara identifikasi kebutuhan, aksi strateginya apa? Di marketing, kualitas, dan engineeringnya. Bisa nggak kita produksi barang itu? Lalu win-work-nya, kita sudah bicaranya kontrak SLA-nya. Service Level Agreement kita bisa selesaikan dalam 3 bulan dengan level of quality above average. Dan itu menjadi janji kita,
ya, itu menjadi foe kita. Ya. Bahkan dengan kontrak tersebut, ketika kita bisa convince customer kita, itu akan menjadi positive attraction, company kita bisa menjadi the winner, Bapak Ibu. Ya, lalu dari sisi engineering, bagaimana operasionalnya, ya, dan seterusnya. Saya kira itu, Alex, untuk bagaimana kita terus melakukan sustaining improvement, ya, agar perusahaan kita selalu menjadi lebih baik dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena saya mengutip ada satu kata-kata bijak, kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, atau sederhananya triwulan ini atau tahun ini lebih buruk daripada tahun lalu, maka kita sangat celaka, kan gitu ya. Tapi kalau hari ini, tahun ini sama dengan tahun lalu, perusahaan kita, wah kita rugi, ya. Inflasi naik, ya. Tapi deflasi ya 5 bulan terakhir ya. Atau percepatan dari kompetitor kita, industri kita naik semua, terus kita sama nih, nah kita udah rugi. Maka yang kita lakukan biar perusahaan kita untung, ya, maka tahun ini harus lebih baik daripada tahun lalu. Tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Alex. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dowi atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita kali ini dapat Bapak Ibu implementasikan dengan baik. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Badowi, yaitu strategic feedback dan tim problem solving dalam balance scorecard adalah pendekatan yang saling mendukung untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Strategic feedback berfungsi sebagai umpan balik atas kinerja organisasi. Umpan balik ini membantu manajemen memahami di mana terdapat kesenjangan antar target dan hasil yang dicapai, sehingga mereka dapat mengambil tindakan korektif. Sementara tim problem solving melibatkan kolaborasi tim dalam mengidentifikasikan masalah yang menghambat pencapaian target. Dengan menggabungkan pemahaman dari setiap perspektif balance scorecard, tim dapat menganalisis akar penyebab masalah dan mengembangkan solusi yang sesuai. Kombinasi keduanya meningkatkan efektivitas eksekusi strategi dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Baik, sebelum kita masuki sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, dapat mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom, dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMP Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali, jika ada Bapak atau Ibu yang berkenan untuk bertanya, silakan raise hand atau bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaan Bapak atau Ibu. Atau bisa juga menuliskan pada kolom chat Zoom atau apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung dengan pembicara kami. Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Di sini ada dari Ibu Anita Maxwin. Langsung saja saya bacakan. Permisi, izin bertanya, bagaimana umpan balik dari balance scorecard dapat digunakan untuk menyesuaikan alokasi sumber daya perusahaan? Terima kasih. Eh, baik, berikut adalah pertanyaan dari Ibu Anita. Saya kembalikan kepada speaker yang ingin jawab. Ya, ya. Mungkin saya izin jawab terlebih dahulu, Pak Badowi. Nanti Baik. mohon untuk ditambahkan. Ya, jadi saya ulangi sedikit pertanyaannya. Bagaimana umpan balik dari balance scorecard dapat digunakan untuk menyesuaikan alokasi sumber daya perusahaan? Nah, jadi umpan balik dari balance scorecard ini kan memberikan informasi ya yang
informasi yang jelas terkait kinerja masing-masing divisi dalam organisasi. Nah, umpan balik tersebut memungkinkan untuk manajemen ini mengidentifikasikan area yang membutuhkan lebih banyak sumber daya dan sebaliknya. Jadi bisa ditambahkan di sumber daya mana atau mungkin tidak efisien di divisi ini, jadi sumber daya yang di divisi X itu dikurangi, divisi Y ditambahkan. Jadi begitu. Nah, dengan menggunakan data yang objektif dari skor kinerja, nah perusahaan akan lebih efektif untuk mengarahkan sumber daya ke area yang memberikan dampak strategis yang lebih besar. Ya, mungkin seperti itu. Mohon untuk ditambahkan, Pak Wadowi. Terima kasih. Iya, terima kasih Risma. Mungkin saya menambahkan dari pertanyaannya Bu Anita Maxwin, apakah bisa ya kita atau mekanismenya bagaimana kita membuat feedback dari balance scorecard untuk menyesuaikan resource allocation gitu ya. Nah, Bapak Ibu, balance scorecard ini cukup presisi ya ketika kita ingin mengevaluasi kinerja yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan ataupun yang sedang proses dilakukan. Dari balance scorecard kita bisa mengukur seberapa percentage, berapa persen keberhasilan dari implementasinya. Nah, sederhananya biasanya dalam prakteknya, kalau tahun ini kita targetnya 10 misalnya, 10% market share meningkat misalnya. Dan untuk meningkatkan 10 market share itu kita butuh ya anggaran 10 miliar. Ya, sederhananya berarti 10 miliar sama dengan 10% kenaikan. Ya, ternyata prakteknya di tahun lalu atau tahun ini misalnya prognosa sampai akhir tahun ini itu hanya tercapai 7%. Ya, berarti untuk feedback yang kita berikan sumber daya keuangan untuk divisi tersebut kalau tahun depan sekitar 7%, ya kita kurangi anggarannya jangan 7 miliar tapi jangan 10 miliar tapi itu cukup 7 miliar. Nah, jadi budgeting itu atau resource allocation itu juga harus disesuaikan dengan kapasitas pelakunya, penanggung jawabnya. Ya. Padahal, tapi kan perusahaan ditarget 10% nih, Pak. Nah, artinya ada beberapa opsi. Opsi pertama, apakah kita menambah tim sehingga kinerjanya lebih optimal lagi, atau kita bekerja sama dengan mitra. Karena internal resource kita, internal sumber daya kita hanya mampu di 7%. Yang 3% kita bisa pakai mitra. Ya, kita bermitra atau tadi kita bisa akuisisi sehingga marketnya kalau kita konsul kita bisa 10% seperti itu. Sehingga feedback yang diberikan untuk penentuan eh, atau menyesuaikan alokasinya, kita bisa lakukan evaluasi secara berkala. Ya, apalagi sekarang sudah bulan 10, biasanya Bapak Ibu sudah bikin RKAP tahun 2025, acuannya baseline-nya prognosa untuk tahun ini, gitu ya. Biasanya begitu. Seharusnya begitu, Alex. Baik, terima kasih kepada Bu Risma dan juga Pak Padowi atas jawaban yang telah diberikan. Sudah sangat jelas dan sangat menjawab pertanyaan Ibu Anita tadi ya. Saya lanjutkan untuk di sini ada penanya kedua dari Ibu Desya. Eh, apakah Ibu Desya berkenan untuk on mic atau saya bacakan saja? Oke, mungkin langsung saya bacakan. Pertanyaannya, untuk RKAP, apakah harus disusun dengan 3 skenario, optimis, moderate, pesimis? Karena selama ini hanya membuat proyeksi atau prognosa biasa saja dengan perkiraan-perkiraan antara moderate sampai optimis. Ya, begitu pertanyaan dari Ibu Desya. Saya kembalikan ke Pak Badowi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Eh, Sebenarnya saya ingin tahu ya, ini Bu Desya di industri apa gitu ya. Kadangkala beda industri beda Bapak Ibu ya. Beda industri itu beda eh, apa namanya treatment. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya pengambilan keputusan itu bisa kita bedakan Bapak Ibu. Misalnya kita ada 3 skenario gitu ya. 3 skenario. Ini kita optimis atau high ya. Artinya kita akan lakukan cukup besar atau kita lakukan moderat.
kita lakukan pesimis, atau do nothing. Nah, kadang do nothing ini juga penting. Tidak melakukan apapun juga penting, Bapak Ibu. Contohnya apa? Beberapa perusahaan yang bisa bertahan sampai hari ini dan mereka bisa melewati badai COVID, itu beberapa do nothing. Mereka do nothing. Nah, misalnya nih, kita bicara tahun 2025, ya, ada presiden baru, kabinet baru yang cukup besar, ya. Biasanya nanti di pemerintahan daerah atau BUMD daerah juga cukup kena dampaknya, ya, karena tugasnya makin banyak. Nah, kemudian misalnya kita asumsikan eh, apa namanya ekonomi growth atau perkembangan ekonomi. Misalnya kita diprediksi tahun depan ekonomi growth masih di angka 5,5%. Ya, bagaimana kalau terjadi, mohon maaf, misalnya perang, ya, Laut Cina Selatan bergejolak lagi, misalnya. Dan saya lihat Thailand ini juga ada possibility untuk bikin rel kereta api yang cukup panjang, sehingga beberapa logistik tidak lagi lewat jalur Selat Malaka ke Laut Cina Selatan, tapi dipotong langsung ke Thailand. Ya, artinya ekonomi akan bergeser, gitu ya. Dan itu quite challenging, Bapak Ibu. Misalnya 3%. Atau bahkan ada COVID lagi, ya. We never know. Tahun 2018 kita semua optimis, market akan bagus, ya. Ternyata kena COVID. Nah, semuanya minus, ya. Anggaplah ini minus 2% growth-nya. Nah, kalau kita high, ya, ketika kita sangat optimis, investasi cukup tinggi, kenaikan cukup tinggi, maka kita bisa profit, ya, bisa profit anggaplah sederhananya 1 juta US dollar, ya. Misalnya ini dalam US dollar apa namanya eh, million, ya, million. Kemudian kalau ekonomi cukup melemah ketika kita optimis atau high, maka kita dapatnya adalah 800 ribu million US dollar. Tapi ketika ini minus, maka kerugian kita juga cukup besar, Bapak Ibu. Kita sampai rugi di angka minus 700 ribu million US dollar. Ya. Kalau moderat bagaimana? Ekonomi membaik, ya oke lah, kita dapat di angka 750 ribu. Ketika ekonomi turun, kita di angka 500. Ya. Tapi ketika ekonomi turun sampai minus 2, maka kerugiannya tidak sampai sebesar 700 ribu. Mungkin kerugiannya di sekitar minus 400 ribu. Ya. Kemudian pesimis. Nah, pesimis kita dapatnya kecil, misalnya hanya dapat 300 ribu. Kemudian ekonomi growth-nya turun di 3%, maka kita hanya dapat 100 ribu. Tapi ketika minus, kerugian kita juga kecil, di angka anggaplah 50 ribu. Tapi ketika kita do nothing, ketika ekonomi tinggi, ya nol, ya tidak ada apapun. Ketika ekonomi turun juga nol, ketika ekonomi minus juga nol, karena do nothing. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, apakah harus disusun 3 skenario? Sometimes kita harus memprediksi kira-kira RKAP 2025 kondisinya seperti apa. Seperti skenario yang kita tulis di atas ini. Bapak Ibu di September kemarin, ya, sudah dihadapkan oleh satu realita bahwa BI rate turun dari 6,25% menjadi 6%. Nah, kira-kira dampak dari kebijakan itu apa bagi perusahaan Bapak Ibu? Nah, ini harus dilihat. Atau sederhananya, kalau perusahaan Bapak Ibu tidak terdampak, apakah sektor perbankan terdampak? Misalnya Bapak Ibu punya banyak hutang berbunga, maka harus dicek. Atau suppliernya Bapak Ibu terdampak apa tidak? Atau buyer, pembeli layanan kita terdampak apa tidak? Maka kita harus memprediksi. Tapi ketika kita memprediksi tahun depan akan ada bencana, misalnya kutub utara, esnya banyak yang meleleh, sehingga virus-virus atau bakteri 1 juta tahun yang lalu akan menyerang manusia lagi, dan mungkin ekonomi akan minus seperti COVID, maka do nothing menjadi yang terbaik. Daripada perusahaan minus, lebih baik nol. Ya, ya tidak rugi, tidak untung. Tapi kalau kita sangat optimis tahun depan Indonesia aman gitu ya. Kemarin Israel
menembak camp PBB, perdamaian, tentara kita kena tembak gitu. Kalau misalnya TNI ya di Indonesia ternyata mengambil reaksi untuk kirim nuklir atau menyerang Israel, ya sangat mungkin potensi 5% nggak tercapai karena ada potensi perang. Ya, maka kita harus tahu nih kebijakan-kebijakan kita soroti betul. Ya, 100 hari menteri yang baru harus kita soroti betul. Ya, seperti apa kebijakan-kebijakan dan arah polisi ke depan. Sehingga jangankan bicara moderat sama high, sangat mungkin kita membuat pesimis, do nothing, terus banyak skenario akan lebih baik ketika ketidakpastian itu terjadi di masa depan. Ya, karena sekarang semua mostly very very volatile, ya, naik turunnya luar biasa. Hari ini Mas Alek makan nasi goreng, bisa jadi besok nasi goreng nggak ada lagi karena beras stoknya habis. Sangat mungkin loh, ya, ketika ada iklim yang sangat berubah sangat cepat seperti itu. Seperti itu, Mas Alek. Mungkin ada tanggapan atau tambahan dari Risma atau dari apa penanya, silakan. Ya, baik. Berikut adalah jawaban dari Pak Badowi untuk pertanyaan dari Bu Desya. Bagaimana Ibu Desya? Apakah jawaban dari Pak Badowi sudah menjawab? Hmm, Oke, saya kira jawaban yang telah diberikan Pak Badowi juga sudah sangat jelas dan menjawab pertanyaan Ibu Desya. Saya baik. Untuk Bapak Ibu yang tertarik dengan KMMB, bisa mengakses website kmmb.co.id, di mana kami memiliki layanan unggulan seperti jasa penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP, kemudian juga ada jasa penyusunan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP dan lain sebagainya, yang di mana layanan tersebut bisa diakses melalui website kmmb.co.id. Mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Dan karena waktu menunjukkan pukul 10.32, kita akan cukupkan webinar kali ini. Namun akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen hari ini. Bapak Ibu semua mungkin bisa on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Just reminder untuk Bapak Ibu hadirin, jangan lupa untuk mengikuti webinar KMMB Series ke-42 yang akan diadakan Jumat minggu depan, tanggal 25 Oktober 2024. Oke, mungkin sudah bisa dimulai untuk sesi fotonya. Saya akan hitung 1 sampai 3 untuk slide pertama. 1, 2, 3. Saya hitung kembali. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Dan mungkin apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Dan agar tidak ketinggalan, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirimkan oleh tim kami. Atau Bapak Ibu dapat mengunjungi laman sosial media kami, dan sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut, dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMP Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada tim yang bertugas, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Risma dan juga Pak Badowi karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk
Bapak Ibu sekalian, saya Muhammad Alex Davidson selaku moderator pada webinar series kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya.